Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 7 Mei 2025 dengan judul TBC Masih Membunuh Saat Ini. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu untuk merenungkan kasih dan kebenaran firman-Mu. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya belum melihat Tina untuk sementara waktu. Saya kemudian mengetahui bahwa dia menderita TBC. Saya tidak bisa mempercayainya. Saya mengira penyakit itu telah punah bertahun-tahun yang lalu, seiring dengan penemuan antibiotik. Saya salah. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit mematikan yang terkenal menakutkan. Itu telah dijelaskan ribuan tahun yang lalu dalam tulisan-tulisan kuno. Bukti pembusukan tuberkulosis telah ditemukan di tulang belakang mumi Mesir, dan penyakit ini umum terjadi baik di Yunani kuno dan di kekaisaran Roma. Baru-baru ini TBC menyebabkan kematian John Keats, Robert Louis Stevenson, dan Frederick Chopin. Selama ribuan tahun, tidak diketahui bahwa bakteri adalah penyebab penyakit ini. Infeksi menyebar melalui kelenjar getah bening dan aliran darah dan dapat menyebabkan kematian jaringan pada organ manapun di tubuh. Namun paru-paru adalah yang paling rentan. Selama 2 abad terakhir, penyakit ini telah membunuh 1 miliar orang. TBC saat ini merupakan penyebab utama kematian oleh agen penularan tunggal yang menyebabkan 26% kematian orang dewasa yang dapat dicegah di negara berkembang. Diperkirakan ada 8 juta kasus baru tuberkulosis dan 3 juta kematian akibat TBC per tahun. Ini berita buruknya. Bentuk bakteri baru dan sangat resistan yang menyebabkan TBC sudah muncul, menciptakan bahaya kesehatan masyarakat di daerah kumuh di banyak kota-kota besar. Tuberkulosis juga meningkat pesat di negara-negara dengan angka kasus infeksi HIV yang tinggi. Faktanya, setengah dari pasien HIV kemungkinan besar akan menderita TBC. Apa yang bisa dilakukan? Jangan panik. Hampir tidak mungkin tertular TBC hanya dengan berpapasan dengan orang yang terinfeksi di jalan. Untuk resiko terpaparnya penyakit tersebut, Anda harus terpapar pada bakteri secara terus-menerus dengan tinggal atau bekerja dalam jarak dekat dengan seorang yang memiliki penyakit aktif. Meskipun begitu, karena bakteri umumnya tetap tidak aktif, setelah menyerang tubuh, hanya 10% dari orang yang terinfeksi akan muncul dengan penyakit aktif. Bagaimana Anda bisa melindungi diri Anda dari infeksi yang menakutkan ini? Dengan tetap membuat sistem kekebalan tubuh Anda sehat. Adalah orang-orang yang kekurangan gizi atau memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah karena AIDS
atau kanker darah lah, seperti leukemia yang paling berisiko. Sama seperti saya mengira TBC tidak lagi menjadi masalah. Iblis ingin kita menjadi percaya bahwa dosa tidak lagi menjadi masalah bagi Anda. Dia ingin Anda berkeliaran dengan orang-orang berdosa, mengira Anda kebal terhadap godaan, dan kemudian ketika pertahanan Anda sudah dikompromikan, bam, dia mendapatkan Anda. Tuhan, bantulah saya untuk membuat pilihan yang bijaksana untuk menjaga sistem kekebalan rohani dan jasmani saya tetap sehat. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.